Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamiah, NPM 21126041, Prodi PKMI 7B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu presentasi dengan judul Pengorganisasian dalam Pendidikan, MK Pengelolaan Pendidikan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pendidikan adalah organisasi pendidikan. Organisasi adalah sebuah struktur sosial yang terdiri dari sekelompok individu yang bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan mengembangkan potensi intelektual, moral, dan keterampilan individu agar siap berperan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu penanggung jawab. Siapakah yang menjadi penanggung jawab seorang pendidik? Penanggung jawab pendidikan yaitu sesungguhnya adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua yaitu pelaksana. Siapakah yang melaksanakan? Setidaknya terdapat dua pandangan mengenai sentral determinan pendidikan. Guru merupakan unsur determinan pendidikan yang paling utama, sedangkan murid adalah sasaran utama guru. Yang selanjutnya yaitu objek kajian pengorganisasian pendidikan. Objek atau sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan ada 7, yaitu yang pertama yang disebut dengan man atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang bisa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Yang kedua yaitu monai. Monai biasa disebut dengan uang. Dimaksudkan untuk pengelolaan pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu material atau bahan. Materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Disebut dengan metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik, ya. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan sekolah lain tidak sama karena tergantung pada siapa siswa yang diajarnya. Yang selanjutnya yaitu machine. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Yang selanjutnya yaitu market. Market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah di sini masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putrinya mereka. Yang terakhir yang di sini disebut dengan minutes. Minutes atau waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien ataupun tidak mengurangi waktu belajar peserta didik, ya. Jadi si pendidik kalau di sekolah itu benar-benar belajarnya. Ruang lingkup pengorganisasian. Ruang lingkup dari organisasi pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, objek garapan, dan fungsi kegiatan. Yang pertama menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi yaitu organisasi seluruh negara, organisasi satu provinsi, organisasi satu unit kerja, dan organisasi kelas.
Yang kedua yaitu menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi yaitu organisasi siswa, organisasi ketenaga kerjaan, ya, organisasi sarana prasarana, organisasi tata laksana pendidikan, organisasi pembiayaan dan manajemen humas. Yang ketiga yaitu menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mengarahkan, ya, mengkomunikasikan, mengawasi atau mengevaluasikan. Yang selanjutnya di sini yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulannya dari PPT saya yaitu pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Proses organisasi dalam suatu perusahaan atau lembaga pendidikan meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pengelompokan dan mengklasifikasian tugas-tugas serta pendelegasian wewenang di antara personil atau karyawan perusahaan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manajer untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi. Macam wewenang ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengorganisasian dalam pendidikan terdiri dari penanggung jawab, yaitu orang tua atau ayah dan ibunya.